mahasiswa di Fakta Bu. Tujuan kami ke sini untuk melaksanakan observasi untuk melaksanakan tugas POP 1 kami. Jadi kami di sini mau tanya-tanya tentang wawasan sekolah SD dan Makassar pagi. Terus di sekolah ini bagaimana sih Bu cara mengembangkan kultur sekolah, mengembangkannya gitu Bu? Kultur sekolahnya, karakteristiknya gitu ya. Ya dengan adanya ini pembiasaan-pembiasaan. Kalau kemarin sebelum ada COVID-19 kan mereka masuk sebelum 6:30 gitu udah kami jadi kepala sekolah, guru tuh nyambut mereka di depan pintu gerbang gitu. Waktu itu, sekarang sih nggak ada ya. Waktu sudah ada itu nggak boleh selama juga. Kami hanya gitu, terus ya mereka salaman semua ke gurunya, ke temannya gitu untuk pembiasaan lah gitu ya. Jadi mereka biar tahu apa saling menghormati gitu ya itunya. Terus kemudian untuk masalah pembiasaan agama ada yang itu yang ini juga ada di sini itu kalau kelas khusus kelas 6 tapi belum berhasil ya sebenarnya guru kelas 6 targetnya kelas 6 khatam Quran gitu ya. Tapi karena kemarin bulan Maret udah nggak bisa jadi baru sampai juz berapa ya 23 apa 20 ini akhirnya nggak nyambung gitu. Insya Allah tahun depan mulai lagi. Jadi mau memulainya juga udah bulan apa kemarin Oktober atau September. Jadi anak-anak tiap istirahat itu dipanggil guru agamanya kan 5 orang gitu tadarus gitu. Besoknya lagi nyambungnya disiplinan ya itu kalau kan mereka udah tahu jam 6:30 sampai sekolah gitu. Misalnya nanti telat ya guru kelasnya terutama dulu ya yang negur dulu gitu untuk terus jam belajarnya waktu hari normal ya. Kita kalau ini kan jam belajarnya walaupun pagi guru yang ngasih kan dia bisa ngerjakan jam berapa saja ya. Ini hari normal kita kedisiplinan mereka gitu. Jadi kan biasa juga waktu baris apa itu dilihat bajunya. Waktu upacara gitu mungkin ada yang nggak lengkap ya ditegur aja sih, kita tegur dulu, nanti berikutnya masih gitu mungkin perlu orang tuanya kan kebanyakan mereka dapat KJP ya. Jadi kalau misalnya nggak lengkap tinggal ngomong aja orang tua ini nggak kan uang KJP ada untuk mereka gitu. Jadi kalau untuk sekarang ini sih KJP bisa dipakai di pulsa. Pulsa sekolah juga bantu cuma kan nggak seluruhnya ya, keseluruhnya waktu habis dan ya kayak gitu. Sebenarnya kalau berapa kali gitu ya orang tua di ini kan ada ya grup juga ya, grup kelasnya itu hubungin orang tuanya anaknya gini-gini gitu. Terus mengenai kegiatannya Bu, di sini kan tadi kata Ibu pagi-pagi para guru nyambut siswa di depan. Terus selain itu kayak ada suka senam pagi atau ada bareng gitu. Jadi kalau kemana? Kalau makan bareng itu kan ada Pemtas ya. Pemtas itu mau dari pemerintah sih. Dari pemerintah itu tiap hari waktu itu ya. Tahun ini baru 2 kali. Tahun ini 2 kali udah stop. Jadi kalau Pemtas tuh kalau masalah Pemtas itu tiap hari dapat. Itu kan tiap kelas gitu. Jadi kalau untuk Senin tuh mereka upacara yang kerjaan bersama ya. Selasa senam bareng. Senam sekalian PSN. Dia untuk yang salah nyamuk itu. Jadi habis senam ada petugasnya gitu. Tugas tadi saya kelas 6. Nah, mereka tuh nyari untuk sambil buang sampah sambil semua diperiksain gitu. Rabu ada pramuka. Kemudian Kamis tuh nggak bebas, Kamis nggak ada, Jumatnya baru ada sholat itu. Jadi tadarusan dulu, sholat duha berjamaah itu yang untuk Islam. Kalau Kamis langsung masuk. Ada juga sih yang makan per kelas khusus ya paling marah ke lainnya nggak seperti yang itu tuh nggak kayaknya musuh bebuyutan lah gitu memang dari kelas 2-nya gitu. Apa ada guru khususnya Bu untuk? Enggak, kami enggak ada, cuma ada pelatihan sih. Jadi guru sini kan ada pelatihan dari gitu ya untuk yang kebutuhan khusus. Jadi memang ya guru-gurunya udah bisa gitu. Bisa nangani. Kadang-kadang kalau satu tuh memang agak berat, tapi kalau guru kelasnya dia takut.
biasanya dia berulah itu kalau guru lain guru studi, guru agama itu olahraga gitu. Terus waktu pas itu olahraga agama suka dia kayaknya agak cari perhatian gitu loh. Tapi agama yang satu dia takut nih, agama yang cowok nih yang agak maksudnya dia kayak manja gitu loh ya. Dia marah gitu. Aku mau bunuh diri pak gitu. Itu iya waktu itu di pagar di atas di itu akhirnya udah langsung lari. Yang Pak guru agama nih langsung dipeluk tarik gitu. Kalau yang agama satu enggak, dia nggak berani. Yang perempuan ya mungkin orangnya tegas gitu, kecil ya yang gurunya, tapi takut gitu. Nanti kalau orang gini dia masuk gitu, sebenarnya orangnya galak sih enggak, tapi tegas gitu. Yang ini dia takut gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak tahu, mungkin manja gitu kali ya, anu dikit gitu apalah. Terus kadang tidur di teras, keluar tidur di teras, udah biar aja deh, untungnya nganggur. Emang anak BK gimana sih gitu, tidur udah pas ibu naik kan gitu. Nah, waktu mau supervisi gitu, mas, bu itu kan udah mbak biar aja kan gitu. Pas keluar dia bangun duduk, masih ngantuk bunga namanya gitu. Iya bu, ya sudah aja nggak apa-apa. Ntar kalau udah selesai tidurnya masuk kelas ya. Iya bu. Dia kalau lagi baik banget. Ya, kalau Jumat kan istilahnya berbagi. Kan waktu gurunya ngasih gitu. Tiap Jumat tuh yang punya rezeki banyak berbagi ke temennya. Dia bawa kue gitu. Lu bawa kue banyak. Bu kalau banyak itu dapat dari anak-anak itu dikasih. Ya mana anak-anak yang kayak ciki-ciki gitu kan. Namanya anak gitu kan. Dia bagi ke teman-temannya gitu. Tuh kalau Jumat suka bawa banyak dia gitu, yang ini bagiin ke teman-temannya gitu. Jadi istilahnya hari berbagi lah gitu. Berarti untuk ABK di sini cuma kayak lebih ke emosional, jadi nggak ada yang cocok fisik. Fisik nggak ada. Tadi emosional, terus kurang paham, emang lambat tadi apanya ya, emang IQ-nya gitu, IQ-nya yang lambat. Ada beberapa sih, dan itu memang kita nggak bisa nolak. Itu kan sekarang sekolah negeri gitu ya. Sebenarnya ada khusus waktu pendaftaran yang itu, tapi mereka pada nggak mau daftar. Daftarnya di jalur umum, jalur yang biasa. Umurnya kan udah tua, kita nggak tahu orangnya kan. Padahal sebenarnya tiap kelas hanya 2 orang harusnya gitu. Itu di jalur afirmasi yang kebutuhan khusus gitu. Malah nggak ada yang daftar. Gitu. Ya kalau itu kan kita seleksi hanya 2 orang terima ya. Nah, daftarnya di jalur ini. Jalur yang lain yang untuk orang biasa gitu. Ya, yang aplikasi ini sekarang ini kurang tahu berapa ya. Ini yang ini kan nggak masuk ya, kayaknya 1 orang gitu. Tahun lalu 2 orang kayaknya. Ya kebetulan nggak banyak sih. Cuma mereka masuknya itu di ini, di jalurnya bukan jalurnya ABK gitu. Jalur umum ya berarti. Lagi kah? Terus kalau guru-gurunya ada rapat gitu kayak morning briefing gitu, kayak pagi-pagi rapat atau enggak selesai itu rapat gitu. Kalau rapat umum, rapatnya biasanya sebulan sekali tuh rapat ini ya, rapat kedinasan. Kalau yang rapat itu insidentil ya sering juga gitu. Misalnya ada mau ngapain apa, ada masalah apa gitu. Tapi nggak harus tiap hari gitu, nggak, memang di sini nggak. Memang ada dulu pernah sekolah ngajar dulu tempat lain gitu, tiap pagi mau masuk rapat dulu gitu. Ini enggak, ada khusus waktu pendaftaran yang itu, tapi mereka pada nggak mau daftar. Daftarnya di jalur umum, jalur yang biasa. Umurnya kan udah tua, kita nggak tahu orangnya kan. Padahal sebenarnya tiap kelas hanya 2 orang harusnya gitu. Itu di jalur afirmasi yang kebutuhan khusus gitu. Malah nggak ada yang daftar. Gitu. Ya kalau itu kan kita seleksi hanya 2 orang terima ya. Nah, daftarnya di jalur ini. Jalur yang lain yang untuk orang biasa gitu. Ya, yang aplikasi ini sekarang ini kurang tahu berapa ya. Ini yang ini kan nggak masuk ya, kayaknya 1 orang gitu. Tahun lalu 2 orang kayaknya. Ya kebetulan nggak banyak sih. Cuma mereka masuknya itu di ini, di jalurnya bukan jalurnya ABK gitu. Jalur umum ya berarti. Lagi kah? Terus kalau guru-gurunya ada rapat gitu kayak morning briefing gitu, kayak pagi-pagi rapat atau enggak selesai itu rapat gitu. Kalau rapat umum, rapatnya biasanya sebulan sekali tuh rapat ini ya, rapat kedinasan. Kalau yang rapat itu insidentil ya sering juga gitu.
Misalnya ada mau ngapain apa, ada masalah apa gitu. Tapi nggak rutin tiap hari gitu, nggak, memang di sini nggak. Memang ada dulu pernah sekolah ngaji mau apa gitu kan. Ini kayak ini mau masalah kurikulum, bolak-balik rapat-rapat juga. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di sini ada apa aja? Sekulernya itu pramuka. Pertama itu ya pramuka, terus kemudian paskib untuk bendera itu, marawis, terus ada kasidah itu yang agama ya. Terus kemudian basket, apa namanya nih, silat, ada silat. Nah tapi nari sekarang lagi vakum, cuma kalau pas mau lomba aja baru latihan. Guru tarinya jadi guru kelas gitu, kayaknya udah guru kelas 5 udah agak capek kali gitu ya. Tadinya sudah mau cari yang lain, udah ada orang tua murid udah sanggup ya gitu, tapi terus karena ada gini kan, rencana waktu itu kan sekitar tahun kemarin semester 2 ya, tapi terus covid gini akhirnya ya nggak bisa ngumpul kan gitu ya, belum, larinya sementara vakum. Terus kalau untuk itu tadi ya, kalau yang agama jalan itu ada baca Quran gitu, itu yang tertentu sih anak-anak yang kelas tinggi. Kalau itu sama guru kelasnya sendiri gitu. Apalagi ya, kayaknya udah ya itu aja sih ya. Kalau eskul yang wajib itu ada gak Bu? Pramuka wajib. itu seluruh Indonesia tuh. Tapi kalau sama COVID ini pada berhenti dong Bu? Untuk Kalau pramuka masih masih. pramuka tuh masih, jadi mereka masuk classroom. Jadi Pembinaan. saya kalau nggak ini kan dia nggak dapet ya, Iya. nggak dapat honor gitu kan ya. Masalahnya yang guru pramuka ini betul-betul memang dari situ hasilnya, terus ada tambahan dikit lah gitu, dia bukan yang kerja di apa gitu, enggak kan. Jadi kalau misalnya enggak ya dia nggak dapat kan, kasihan. Jadi ada classroom, ini masuk ke classroom masing-masing, dia ngasih materi. Terus dia punya juga kan yang grup inti, nah, gitu. Jadi melalui itu dia bikin video, dikirimkan, gitu. Kan hanya seminggu sekali kan, Rabu. Terus kalau yang untuk ini intinya itu Sabtu, yang khusus dia punya Pasuska ya. Pasuska itu apa ya, pasukan khusus pramuka apa nggak salah tuh. Ada, iya, dari naik biasanya itu gini, naik kelas itu paling lambat Agustus ya PM. Kami dulu gitu. Jadi kemarin waktu itu tau-tau nggak usian ya. Udah lah. Jadi biasa gitu, yang kelas 6 tuh mungkin kalau sekolah lain tuh Januari mulai, kami enggak. Agustus yang mulai. Aja mereka pulang jam 3. Kan kalau guru mah jam 3 pulangnya, kan ini ngikutin jam kerja gurunya. Jadi mereka selesai belajar 12:30, sholat dulu, makan dulu, jam 1 atau jam berapa gitu masuk lagi. Dan belajar sampai jam 3. Jadi bareng gurunya pulang gitu. Tadinya gitu. Ada tahun ini dong ya? Ya tahun ini sebenarnya udah sampai bulan Maret ada, dari Agustus tahun lalu kan ada, sampai Maret Covid kan udah stop urusan. Sebenarnya mereka terus masih latihan gitu, masih latihan juga. Kan tahun-tahun kemarin kami dapat kin untuk kan nilainya termasuk lumayan lah gitu. Gitu. Jadi karena memang hasilnya hasil ujiannya bagus. Nah yang ini tapi dapat juga, nggak tahu kriterianya apa. Tahun ini ada boskin, kalau lalu bukan BOP kin. Tahun lalu itu memang hasil dari kan USBN gitu ya. USBN ini kan nggak ada sekarang. Ini boskin, nggak tahu kriterianya dari mana, kau dapat kurang tahu penilaiannya gitu dari mana, nggak paham gitu. Itu apa Bu? Boskin itu? Kalau boskin tuh, bos itu kan dana operasional sekolah dari pusat ya. Kin itu kinerja. Gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu yang ngasih DKI itu BOP kin. BOP itu bantuan operasional pendidikan. Itu memang khusus untuk sekolah-sekolah yang nilai ujian itunya bagus gitu. Kok yang penting ada peningkatan lah gitu. Itu setahun. Jadi kalau tahun sebelumnya itu berarti mulai start Januari, setahun full dapat. Januari bener kan, dia tahun anggaran ya, bukan tahun ajaran. Itu full setahun dapat gitu. Terus yang ini atau dapat, tapi uangnya belum bisa dikeluarin, masih belum dibuka. Tapi itu banyak sekolah maksudnya untuk dengan Kedaung.